Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai frasa. Apa yang disebut sebagai frasa, kemudian jenis-jenis dari frasa itu sendiri akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Silakan simak baik-baik sampai selesai. Pengertian dari frasa adalah kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsinya. Nah, biasanya timbul pertanyaan, apa sih maksud dari tidak melebihi batas fungsinya itu? Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab melalui satu contoh kalimat di bawah. 2 orang siswa sedang membaca buku baru di sekolah. Nah, yang mana yang namanya frasa? Ketika kita akan menentukan frasa itu yang mana, maka caranya adalah kita polakan dulu. Nah, ya, SPOK-nya. Jadi, kita penggal-penggal dulu. 2 orang siswa adalah subjek, sedang membaca karena ini kata kerja, maka predikat. Buku baru adalah objek, di sekolah adalah keterangan. Mana yang namanya frasa? Yang namanya frasa itu satu pola subjek, itu frasana. Predikat itu satu frasa, objek satu frasa, keterangan juga satu frasa. Jadi dalam satu kalimat ini ada 4 buah frasa sekaligus. Nah, itulah yang namanya frasa. Gitu ya, beda sekali. Dalam satu kalimat ini ada 4 frasa. Syaratnya hanya ada satu, yaitu dalam satu pola, misalnya subjek ya, minimal ada 2 kata. Kalau kalian lihat, subjek itu kan ada 3 kata ya. 2 orang siswa. Predikat ada 2 kata, yaitu kata sedang membaca. Objek ada 2 kata, yaitu buku baru. Keterangan ada 2 kata, di sekolah. Jadi di sini hitungannya ada 4 frasa. Nah, apabila subjek itu isinya hanya ada 1 kata, misalnya siswa sedang membaca buku baru di sekolah, maka subjek yaitu hanya ada kata siswa, itu bukanlah frasa. Paham ya nak ya? Jadi frasa itu minimal dalam satu pola itu ada 2 kata, gitu ya. Itu pemahaman awal untuk frasa. Selanjutnya dalam frasa dikenal ada 2 pola, yaitu pola diterangkan dan menerangkan. Pola diterangkan biasa disimbolkan dengan huruf D, sedangkan menerangkan disimbolkan dengan huruf M. Nah, kalian harus ingat nak, bahwa diterangkan atau D itu merupakan intinya frasa. Jadi hal yang paling penting dalam sebuah frasa adalah diterangkan. Menerangkan itu hanya sifatnya menambahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis frasa. Secara umum, frasa dibagi menjadi 5. Rumus cepatnya ada numer fana. Bagian yang pertama, numer adalah numeralia. Numeralia, ingat saja nak, ada kata numer ya, bahwa numer atau nomor. Maka frasa itu intinya adalah berupa angka atau nomor ya. Contoh, ada frasa 2 ekor, kemudian 5 lusin, 3 tangkai. Nah, sekarang untuk menentukan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ada unsur diterangkan dan menerangkan. Nah, untuk menentukan mana pola diterangkan, yaitu inti atau menerangkan dan menerangkan begitu ya, itu yang seperti apa caranya adalah silakan kalian ambil satu frasa. Misalnya kita ambil frasa 5 lusin ya, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. Misal, Dogol memiliki 5 lusin piring. Sekarang nak, kata lusin ditutup dulu ya, kita baca utuh. Dogol memiliki 5 piring. Masih bisa ya? Coba kita tutup kata 5. Dogol memiliki lusin piring. Apakah masih bisa? Nah, jadi kalimat ini pasti dia bergantung sekali dengan kata 5. Jadi kalau ibu bilangnya gini nak, cara gampangnya, 5, kamu tuh jangan pergi, karena pas kamu hilang kalimatnya itu jadi aneh. Dogol memiliki lusin piring gitu ya. Kamu jangan pergi karena kamu itu inti atau pola diterangkan. Lusin, maka dia hanya sebagai penambah ya, maka itulah yang namanya pola menerangkan.
Jadi kalau kita lihat nak, 5 adalah berupa angka. Nah, inilah yang namanya frasa numeralia. Intinya berupa angka, yaitu kata 5 ya. Coba lagi, 3 tangkai misalnya. Ibu memiliki, kita masukkan ke dalam kalimat lagi. Ibu memiliki 3 tangkai bunga mawar misalnya ya. Nah, sekarang coba kita tutup kata tangkai. Ibu memiliki 3 mawar, masih bisa ya. Coba kita tinggalkan atau kita tutup kata 3. Ibu memiliki tangkai mawar, maknanya berubah. Nah ya, tangkai mawar. Nah, maka kalimat ini dia bergantung sekali dengan kata 3. Jadi 3 kamu jangan pergi, karena pas kamu hilang kalimatnya ini jadi aneh gitu ya. Ibu memiliki tangkai mawar, ibu memiliki tangkai mawar gitu ya. Jadi kan aneh. Maka 3 inilah yang sebagai inti atau pola diterangkan, tangkai sebagai pola menerangkan. Nah, sedangkan kata 3 ini merupakan angka, maka inilah nak yang namanya frasa numeralia atau D-nya berupa angka. Paham ya yang pertama? Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya pun sama. Yang kedua ada huruf V. V yang kedua ini adalah verba, yaitu frasa yang intinya adalah kata kerja. Contoh, makan malam, jalan kaki, tidur siang. Coba ya kita tentukan MD atau DM-nya. Nah, tidur siang misalnya ya. Ayah sedang tidur siang misalnya. Nah, sekarang kita tutup kata siang. Ayah sedang tidur. Masih bisa ya? Nah, sekarang coba kita hilangkan kata tidur. Nah, ayah sedang siang. Maka kan tidak bisa ya. Jadi kalimat ini bilang tidur kamu tuh jangan pergi, karena pas kamu hilang kalimatnya ini jadi aneh. Ayah sedang siang kan tidak bisa. Maka tidur kamu sebagai inti atau pola diterangkan, siangnya sebagai pola menerangkan. Coba cek nak, D-nya atau pola intinya merupakan kata tidur, dan tidur merupakan kata kerja. Nah, itulah yang disebut sebagai frasa verba. Jenis yang ketiga adalah adjektiva. Adjektiva adalah frasa yang intinya merupakan kata sifat. Contoh, baik hati, sangat bijaksana. Sama nak, untuk menentukan MD atau DM, kita masukkan ke dalam sebuah kalimat ya. Misalnya baik hati, temanku baik hati. Kita hilangkan kata hati, temanku baik. Masih bisa ya. Coba kita hilangkan kata baik, temanku hati. Nah, jadi maknanya berubah ya nak ya. Maka kalimat ini dia sangat bergantung sekali dengan kata baik ya. Baik, kamu jangan pergi, karena pas kamu hilang kalimatnya jadi aneh gitu ya nak ya. Maka kata baik ini adalah pola diterangkan, hatinya sebagai menerangkan. Sedangkan kata baik itu merupakan kata sifat. Masih ingat nak ya? Kata sifat itu adalah kata yang tidak memiliki tolok ukur ya, atau sifatnya relatif. Maka baik hati ini polanya DM. Nah, kalau sangat bijaksana, ibuku sangat bijaksana misalnya. Ibuku sangat, tidak bisa ya. Ibuku bijaksana, maka intinya di kata bijaksana. Maka polanya ini adalah MD. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat ada nomina. Nomina adalah frasa yang intinya merupakan kata benda. Contoh, ada frasa kereta api, kipas angin, gelas kaca ya. Misalnya kita ambil contoh di frasa kereta api. Kami mengendarai atau kami naik kereta api. Coba kita tutup kata api. Kami naik kereta. Masih oke nak ya. Coba kita tutup kata kereta. Kami naik api. Nah, berubah maknanya ya. Maka kalimat ini, kereta kamu jangan pergi, karena pas kamu hilang kalimatnya jadi aneh. Inti dari kalimat ini atau inti frasa ini adalah di kata kereta gitu ya. D-nya kata kereta, apinya merupakan menerangkan. Sama nak, kipas angin ya. Aku memiliki kipas, aku memiliki angin, tidak bisa, berarti polanya DM. Gelas kaca, aku minum dengan gelas kaca. Gelas ya, intinya di kata gelas, kacanya menerangkan, sama, berarti DM. Mudah ya. Nah, dan gelas, kipas, kereta itu merupakan kata benda. Jadi
diterangkan atau inti dari frasa itu merupakan kata benda. Dan yang terakhir adalah adverbial. Adverbial adalah frasa yang intinya kata keterangan. Contoh, biasanya nak, kalau keterangan ini kategorinya adalah SWT ya, suasana, waktu, tempat. Contoh, besok pagi, waktu berarti ya, kami berangkat besok, kami berangkat pagi. Nah, ini maknanya lebih intinya di kata besok. Besok apa? Besok pagi, berarti DM. Kemudian yang kedua, dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, kalau ini gimana Bu cara menentukan MD atau DM-nya? Caranya sama nak ya. Misalnya, kami berangkat dengan senang hati. Kami berangkat dengan. Gak bisa ya. Berarti kalau yang tiga seperti ini nak, cara menentukan MD atau DM. D itu tetap hanya ada satu. Berarti yang lain adalah M. Nah, jadi kalau nutup itu dua-duanya langsung ya. Coba, kami berangkat dengan senang. Saya, kami berangkat dengan hati. Nah, yang paling oke adalah kata senang. Maka pola frasa ini adalah dengan senang hati adalah M, D, M. Jadi intinya di kata senang. Kemudian yang kedua, minggu lalu. Kami berangkat minggu lalu. Kami berangkat minggu, masih bisa. Kami berangkat lalu, nggak bisa. Berarti polanya sama ya, D, M. Ada kata besok, ada kata senang, ada kata minggu. Inilah yang merupakan inti, yang merupakan keterangan ya, yang menyatakan SWT atau suasana. Suasana itu adalah suasana hati, nah, suasana, kemudian waktu ataupun tempat. Maka selanjutnya di slide ini Ibu akan mengajak kalian untuk latihan menganalisis ya. Menganalisis dari sebuah kalimat. Yuk nak, kalian sudah diberi ada kalimat rapat OSIS akan diadakan lusa siang. Nah, maka kalau kalian ditanya frasa ini frasa apa gitu nak ya, mana yang merupakan frasa adverbial misalnya begitu ya, maka caranya adalah kalian polakan dulu kalimat ini. Polakan itu maksudnya menentukan SPOK ya. Rapat OSIS adalah subjek, hal yang dibicarakan ya, akan diadakan predikat. Lusa siang keterangan waktu ya, jadi SPK. Nah, untuk menentukan MD atau DM sama nak ya. Dari setiap pola itu kita tutup salah satunya. Contoh, kita tutup kata OSIS. Rapat akan diadakan lusa siang. Masih oke ya? Coba kita tutup kata rapat. OSIS akan diadakan lusa siang. Nah, aneh ya. Maka dari itu rapat inilah yang merupakan inti atau pola D, diterangkan. Kemudian kita fokus di pola predikat. Nah, akan diadakan. Kita tutup kata diadakan. Rapat OSIS akan lusa siang. Aneh ya. Kemudian kita ganti, kita tutup kata akan. Rapat OSIS diadakan lusa siang. Nah, lebih oke ya. Maka intinya di kata diadakan. Jadi pola predikat ini frasanya adalah MD. Intinya di kata diadakan. Yang terakhir, pola keterangan, ada kata lusa siang. Coba kita tutup kata siang ya. Rapat OSIS akan diadakan lusa. Atau kita tutup kata lusa. Rapat OSIS akan diadakan siang. Siang apa? Siang lusa. Nah, itu nak ya. Jadi seolah-olah itu bisa. Nah, bagaimana Bu cara menentukannya MD yang seperti ini? Caranya adalah nak, jadi kalian lihat dulu kata yang depan. Lusa. Lusa apa sih? Lusa siang gitu ya. Karena nggak bisa. Siang apa nak? Siang lusa, nggak bisa. Jadi tidak bisa dibalik. Maka dari itu intinya adalah tetap di kata lusa. Maka frasa ini polanya DM. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nak, dalam satu kalimat ini ada 3 frasa, subjek, predikat, keterangan. Yang masing-masing pola itu minimal ada 2 kata ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ditanya frasa verba gitu ya, yang mana? Rapat OSIS ya. Rapat itu kan kata kerja ya nak ya, melakukan tindakan. Jadi makanya DM. D-nya ini adalah merupakan inti. Apa namanya? Nah, ini adalah frasa verba. Coba kalian lihat yang predikat masih bisa? Sudah bisa menentukan nak? Coba dilihat yang D. D ini ada kata diadakan. Diadakan merupakan kata kerja. Maka namanya frasa verba ya. Nah, coba yang terakhir.
lusa siang, intinya di kata lusa. Apa namanya tadi frasanya? Ya, yang terakhir ya, yaitu adverbial, yaitu frasa keterangan. Nah, jadi seperti itu pemahaman kalau kalian diminta untuk menganalisis. Dan biasanya dalam sebuah soal, frasa yang paling sering muncul adalah frasa adverbial, yaitu frasa yang intinya merupakan kata keterangan. Ingat nak ya, keterangan ada 3, SWT, suasana. Suasana itu maksudnya adalah bisa suasana suasana hati gitu ya. Kemudian W-nya waktu, T-nya adalah tempat. Lanjutan yang kedua ya, akan diadakan, akan yang menerangkan, diadakan, diterangkan. Maka pola intinya di kata diadakan merupakan kata kerja, maka namanya frasa verba. Nah, sedangkan tadi lusa siang, intinya di kata lusa merupakan kata keterangan ya nak ya, atau frasa adverbial. Sudah paham ya kalian? Nah, sudah sangat paham mengenai frasa. Jadi seperti itu untuk persiapan nanti PTS dan PAS. Biasanya kelas 9 akan muncul, kalian akan ditanya tentang frasa adverbial. Jadi kalian siap-siap, biasanya nanti kalian diminta untuk menentukan manakah kalimat yang ada frasa adverbialnya atau ada frasa keterangannya. Demikian pembahasan video kali ini khusus untuk membahas materi tentang frasa. Jadi materi frasa ini akan kalian dapatkan mulai dari SMP sampai nanti kalian SMA. Jadi nanti batasnya sampai kelas 12 ya. Karena kalau untuk SBMPTN tidak ada soal yang berhubungan dengan ini. Biasanya kalian ketika UM nanti ada diminta seperti apa bentuk soalnya. Bentuk soalnya biasanya kalian akan diminta untuk mengisi teks rumpang atau teks yang tidak lengkap, diminta untuk melengkapi menggunakan frasa adverbial lagi atau frasa keterangan. Sekian dulu pembahasan kita tentang frasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.